Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat bolu pandan santan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 200 gram gula pasir, 6 butir telur, saya gunakan telur ukuran besar, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau valet. Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental dan berjejak sekitar 10 menit, gunakan speed maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang, kental, dan berjejak. Bisa dilihat, ini ciri-ciri adonannya. Jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang. 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya nggak berterbangan. Nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah, mixer hingga adonan tercampur rata. Ini dimixer sebentar saja asal tercampur rata saja. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Matikan mixernya. Lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonan telah tercampur rata. Di sini saya udah siapkan 115 gram margarin yang telah dilelehkan, lalu masukkan 100 ml santan instan. Lalu masukkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Lalu tuang campuran santan dan margarin ke dalam adonan. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan mengaduk adonannya hingga tercampur rata, nggak ada endapan cairan, karena kalau masih ada endapan cairan ketika dipanggang nanti bolunya bisa bantat ya. Nah ini adonannya udah tercampur rata, udah nggak ada endapan cairan. Adonannya siap dituang ke dalam loyang. Siapkan loyang, sebelumnya loyangnya udah saya oles dengan Karlo. Karlonya saya beli jadi, kalau mau dibuat sendiri juga boleh. Untuk bahan olesannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Tuang adonan ke dalam loyang. Hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Ratakan adonan dengan tusuk sate atau lidi supaya pori-pori cake-nya halus. Lalu beri topping, untuk toppingnya saya taburi dengan meses, kalau mau diganti dengan keju parut juga boleh.
Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Saya panaskan dengan suhu yang sama saat akan memanggang. Untuk loyangnya ini saya alasi lagi dengan loyang supaya bolunya ini nggak berkulit. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 45 menit atau sampai bolunya mateng, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 45 menit dipanggang, kelihatan ini bolunya udah mengembang, bagian permukaannya udah mulai kecoklatan. Tes tusuk bolu. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolunya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan sebentar sekitar 5 menit baru keluarkan bolu dari loyang supaya permukaannya ini nggak ngelupas. Setelah sekitar 5 menit didiamkan, keluarkan bolu dari loyang. Ini dia bolu pandan santannya, hasilnya cantik banget. Potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Bagian kulit bawahnya ini nggak lepas. Pori-pori cake-nya halus dan ini lembut banget ya, teksturnya kayak sponge. Dari patahannya kelihatan ini lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, bolunya super lembut, empuk dan gurih, moist, dan gak seret di tenggorokan ya. Bolunya ini cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah, buatnya. Nyalakan api sedang, lalu didihkan sedikit air di dalam panci. Setelah airnya mendidih, matikan api kompornya. Letakkan wadah berisi 150 gram margarin di atasnya. Masukkan 150 gram dark cooking coklat. Sebelumnya coklatnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat meleleh. Ini ditim hingga coklat dan margarinnya meleleh. Aduk hingga tercampur rata. Setelah meleleh dan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, 160 gram gula pasir, mixer hingga adonan mengembang dan kental. Mixer sekitar 7 hingga 10 menit, gunakan speed maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Masukkan 150 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang, 25 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata, gunakan speed paling rendah.
Masukkan coklat dan margarin yang telah ditim sebelumnya. Ini dimasukkan dalam keadaan sudah dingin atau minimal sudah hangat ya. Masukkan 150 ml susu cair. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata, gunakan speed paling rendah. Untuk wadah cake-nya, saya gunakan cup aluminium foil, boleh juga menggunakan loyang. Pakai wadah cup aluminium foil seperti ini, nggak repot potong lagi, dan ini bisa langsung dikemas untuk dijual ya. Untuk ukuran cupnya dan link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi dan di kolom komen. Tuang adonan ke dalam cetakan atau dalam loyang. Tuang adonan sampai setengah bagian cetakan saja. Karena nanti ini cake-nya akan mengembang saat dipanggang dan supaya ada sedikit ruang untuk coklat ganache-nya nanti ya. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2 Wood Series. Kapasitas ovennya besar, muat sampai dengan 33 liter. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 30 menit atau sampai cake-nya mateng, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dilengkapi dengan diamond shape aluminum cavity yang berbentuk diamond di belakang itu, gunanya untuk menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan, panas oven tetap stabil. Ada roti serinya juga, bisa buat panggang ayam guling, dan ada blowernya juga. Memiliki 4 pengaturan tombol, untuk tombol yang di atas memiliki berbagai fungsi. Tombol yang kedua dan ketiga untuk pengaturan suhu, jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol yang keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 Wood Series ini lengkap banget, lebih lengkap dari oven Mito Fantasi keluaran sebelumnya ya, keren banget. Sebelumnya, ini airnya sudah saya panaskan hingga mendidih. Letakkan wadah berisi 200 gram coklat di atasnya. Masukkan 100 ml susu cair. Saya pakai coklat susu, milk coklat, bukan yang dark supaya warnanya nggak terlalu gelap ya. Nah ini coklatnya udah meleleh. Masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu ini lanjut diaduk hingga margarinnya meleleh dan tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini coklat ganache-nya disisihkan dulu. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini cake-nya udah wangi banget. Tes tusuk cake. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake-nya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Setelah cake-nya dingin, siram coklat ganache di atasnya. Beri topping, untuk toppingnya sesuai selera. Saya taburi dengan coklat sparkle. Tutup cup, lalu dinginkan cake sekitar 2 jam sebelum disajikan, karena ini dimakan dingin makin enak ya.
Ini dia cake coklat moistnya. Satu resep ini dapat 14 cake, bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan ya. Untuk 2 cake-nya lagi udah dimakan ya sama saya. Saya mau cobain cake coklat moistnya. Dari sendokannya berasa cake-nya ini lembut banget. Kelihatan ini warnanya cantik banget ya. Kelihatan ini teksturnya moist. Bismillah. Rasanya enak banget ya. Cake-nya super lembut, moist dan gurih. Nyoklat banget, coklatnya lumer di mulut. Makannya nggak ngebosenin, dimakan dingin ini makin enak ya. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wadah, masukkan 6 butir telur, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, mau diganti dengan TBM atau Valet juga boleh. Mixer hingga adonan mengembang, kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Hand mixer MX200 ini terbuat dari stainless steel housing, desainnya cantik dan elegan, memiliki 5 kecepatan turbo sehingga membuat adonan lebih cepat mengembang ya. Durasi mixer jadi lebih cepat, jadi hemat energi. Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya. Ini jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk 1 bagian adonan, masukkan 100 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang, 25 gram tepung maizena. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, diaduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan. Nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah. Kemudian ini dimixer sebentar saja asal tercampur rata, sekitar 20 detik. Lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonan dan tepung telah tercampur rata. Masukkan 30 gram susu kental manis, 100 ml minyak goreng, setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan gak ada endapan cairan adonan, karena kalau masih ada endapan, ketika dikukus nanti bolunya bisa bantat ya. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang, supaya adonannya tetap kental ya. Nah ini adonannya udah tercampur rata, udah gak ada endapan cairan. Ini disisihkan dulu. Untuk 1 bagian adonan lagi, masukkan 125 gram tepung ketan hitam, 2 sendok teh coklat bubuk warna hitam,
Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Aduk adonan hingga tercampur rata. Yang diaduk menggunakan spatula, boleh juga diaduk menggunakan mixer, gunakan speed paling rendah. Masukkan 100 ml minyak goreng, 30 gram susu kental manis. Aduk adonan hingga tercampur rata, aduk dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Ini adonannya udah tercampur rata. Nyalakan api sedang, lalu didihkan air di dalam kukusan. Untuk mengukus, saya gunakan panci Platinum Pressure Wok dari Stand Cookware. Pancinya ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, anti gores dan anti baret. Selain untuk mengukus, pancinya ini juga bisa buat menggoreng, menumis, dan lainnya. Diameternya besar, muat masuk loyang, diameternya 32 cm. Sebelumnya loyangnya udah saya oles dengan margarin, diolesinya tipis-tipis saja. Tuang adonan secara bergantian selang-seling ke dalam loyang. Setelah adonan selesai dituang ke dalam loyang, ini siap untuk dikukus. Nah, ini air kukusannya udah mendidih. Kukus sekitar 30 menit atau sampai bolunya mateng, gunakan api sedang. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih, supaya uap air nggak menetes ke adonan ya. Setelah sekitar 30 menit dikukus, tes tusuk bolu. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di tusukan, ini tandanya bolunya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Dalam keadaan masih panas, bolunya boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu pandan ketan hitamnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Setelah bolunya dingin, potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan. Dari potongannya berasa, bolunya ini lembut banget ya. Ini saya mau cobain bolu pandan ketan hitamnya. Hasilnya cantik banget ya, warnanya bagus. Kelihatan ini teksturnya, pori-porinya halus. Ini kelihatan lembut banget ya. Setiap potongannya itu motifnya cantik banget ya. Bolunya ini wangi banget, wangi pandan dan ketan hitamnya berasa. Kelihatan ini dari sobekannya ini lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Bolunya ini super lembut, empuk, moist, dan gurih. Manisnya pas. Perpaduan rasa pandan dan ketan hitamnya ini enak banget ya. Krenyes-krenyes dari ketan hitamnya ini enak banget. Cocok buat ide jualan atau buat camilan. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat bolu pandan jadul. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Terima kasih. Untuk membuat bolu pandannya, saya gunakan hand mixer MX dan margarin, diolesinya tipis-tipis saja. Untuk loyang yang saya gunakan, ini diameternya 18 cm. Taburi loyang dengan tepung terigu. Tepuk-tepuk dan putar loyang seperti ini supaya tepung terigunya merata. Siapkan wadah, masukkan 120 gram gula pasir, 3 butir telur, 1 kuning telur, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kalau mau diganti dengan TBM atau valet juga boleh. Mixer hingga adonannya putih, mengembang, kental, dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah putih, mengembang, kental, dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya. Ini jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 125 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro sedang. 20 gram susu bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan. Kemudian nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah. Ini di mixer hingga tercampur rata saja sekitar 30 detik. Lalu lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan tepung telah tercampur rata. Masukkan 120 gram margarin yang telah dilelehkan. Ini margarinnya dalam keadaan sudah dingin. Setengah sendok teh vanila. Setengah sendok teh pasta pandan. Aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya ini tetap kental ya. Pastikan adonannya ini diaduk hingga tercampur rata, nggak ada endapan margarin, karena kalau masih ada endapan cairan margarin ketika dipanggang nanti bolunya bisa bantat ya. Nah ini adonannya udah tercampur rata, udah nggak ada endapan cairan margarin. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula. Hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2 Wood Series. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 30 menit atau sampai bolunya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk krimnya, ini saya gunakan 100 gram margarin. Kalau mau pakai margarin putih juga boleh. Campur dengan 30 gram gula halus. Lalu ini dimixer hingga mengembang dan berwarna pucat, sekitar 20 menit menggunakan speed maksimal. Setelah sekitar 20 menit dimixer, kelihatan ini krimnya udah mengembang dan berwarna pucat. Ini siap untuk digunakan. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, kelihatan ini bagian permukaan bolu udah kecoklatan dan bolunya ini udah wangi banget.
Tes tusuk bolu. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di tusukan dan nggak basah, ini tandanya bolunya udah mateng ya. Angkat dan keluarkan loyang dari oven. Setelah bolunya hangat, keluarkan bolu dari loyang. Setelah bolunya dingin, olesi bolu dengan krim yang telah dibuat sebelumnya. Jadi bolunya ini harus ditunggu benar-benar dingin baru dioles dengan krim ya. Kalau masih hangat, nanti krimnya ini bisa meleleh. Lalu beri topping. Untuk toppingnya sesuai selera, ini saya taburi dengan keju parut dan meses. Ini dia bolu pandan jadulnya udah jadi. Kelihatan ini hasilnya cantik banget. Pot bolu dan bolunya siap untuk disajikan. Ini saya mau cobain bolu pandannya. Ini saya ambil yang topping keju. Kelihatan ini hasilnya cantik banget. Pori-porinya halus. Bolunya ini wangi banget ya. Wangi pandannya berasa sampai satu rumah. Kelihatan ini dari sendokannya berasa kalau bolunya ini lembut banget ya. Kelihatan ini tekstur bolunya cantik banget ya. Warnanya juga bagus. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Bolunya ini super lembut, empuk, dan gurih. Manisnya pas. Perpaduan rasa pandan dan kejunya ini enak banget ya, gurih. Makanya nggak seret di tenggorokan, enak banget. Kelihatan ini bolunya lembut banget. Untuk bahan olesan loyangnya, di sini saya udah siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Olesi loyang dengan bahan olesan, diolesinya tipis-tipis saja. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran diameter 24 cm ya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram butter, saya mix dengan margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh. Untuk rasa tetap lebih gurih dan premium kalau di mix dengan butter ya. Masukkan 200 gram gula halus. Kemudian ini dimixer hingga mengembang dan berwarna pucat, sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Ini saya gunakan speed rendah dulu supaya gula halusnya nggak berterbangan. Setelah mulai tercampur rata, naikkan speednya ke speed maksimal. Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang dan berwarna pucat. Kemudian nyalakan mixernya, gunakan speed paling rendah. Masukkan 6 butir telur, telurnya dimasukkan bertahap satu persatu sambil mixer adonan hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, masukkan lagi 1 butir telur. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata. Lakukan hal yang sama hingga seluruh telur masuk ke dalam adonan. Nah, ini adonan dan telur udah tercampur rata. Di sini saya udah siapkan 350 gram pisang. Ini berat bersih setelah dikupas dari kulitnya. Haluskan pisang. Untuk kehalusan pisangnya saya buat cukup seperti ini supaya nanti cake-nya masih ada tekstur pisangnya. Masukkan pisang yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Mixer dengan speed rendah hingga tercampur rata. Masukkan 250 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang. 20 gram tepung maizena. 30 gram susu bubuk. 1,5 sendok teh baking powder. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan. Nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah. Mixer hingga adonan tercampur rata. Kemudian lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonan telah tercampur rata. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula. Ratakan adonan dengan tusuk sate atau lidi seperti ini supaya pori-pori cake-nya halus. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2 Wood Series. Oven Mito Fantasi 2 keluaran terbaru dari Mito. Kapasitasnya besar, muat sampai dengan 33 liter. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit atau sampai cake-nya mateng. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Memiliki 4 pengaturan tombol. Tombol yang di atas memiliki berbagai fungsi, bisa buat fermentasi adonan, memanggang, roti seri, dan blower. Tombol kedua dan ketiga untuk pengaturan api atas dan api bawah. Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fiturnya lengkap banget, lebih lengkap dari oven Mito Fantasi keluaran sebelumnya ya. Keren banget. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, kelihatan ini cake-nya udah mengembang besar dan permukaannya udah kecoklatan. Tes tusuk cake. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake-nya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Setelah cake-nya hangat, keluarkan cake dari loyang. Nah, ini dia cake pisangnya, hasilnya cantik banget. Potong cake dan cake-nya siap untuk disajikan.
Dari potongannya berasa kalau cake-nya ini lembut banget ya. Saya mau cobain cake-nya, saya ambil satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, pori-porinya halus dan masih ada tekstur pisangnya ya. Ini kelihatan lembut banget. Cake-nya ini wangi banget, wangi butter dan pisangnya berasa sampai satu rumah. Dari sobekannya ini berasa lembut banget ya. Nah, ini pori-porinya, tekstur pisangnya. Bismillah. Rasanya enak banget, cake-nya super lembut, empuk, gurih, dan moist. Ini adalah cake pisang terenak yang pernah saya makan, rasanya benar-benar premium ya. Loyangnya di sini saya udah siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Olesi loyang dengan bahan olesan yang telah dibuat sebelumnya. Diolesinya tipis-tipis saja. Untuk menghaluskan tapenya, saya gunakan chopper CH250 dari Mitochiba. Masukkan 250 gram tape ke dalam chopper. Sebelumnya tapenya udah saya buang sumbu tengahnya. Lalu masukkan 80 gram susu kental manis. Aduk hingga halus dan tercampur rata. Siapkan wadah, masukkan 300 gram butter, ini saya mix dengan margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh, untuk rasanya tetap lebih premium kalau di mix dengan butter ya. Masukkan 200 gram gula halus. Kemudian mixer adonan hingga mengembang dan berwarna pucat, sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Ini saya gunakan speed rendah dulu supaya gula halusnya nggak berterbangan. Setelah adonan mulai tercampur rata, naikkan ke speed maksimal. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang dan berwarna pucat. Lalu masukkan 6 butir telur, telurnya dimasukkan bertahap satu per satu. Nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah. Masukkan 1 butir telur, lalu mixer adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan lagi 1 butir telur. Lakukan hal yang sama hingga seluruh telur masuk ke dalam adonan. Nah, ini adonan dan telur udah tercampur rata. Masukkan tape yang telah dihaluskan sebelumnya. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata, gunakan speed paling rendah. Masukkan 250 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang. 20 gram tepung maizena. 30 gram susu bubuk. 1,5 sendok teh baking powder. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Lalu mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya nggak berterbangan.
Lalu lanjut mixer adonan hingga tercampur rata, gunakan speed paling rendah. Lanjut aduk adonan dengan spatula untuk memastikan adonan telah tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula. Ratakan lagi adonan dengan tusuk sate atau lidi supaya pori-pori cake-nya halus. Lalu beri topping. Untuk toppingnya saya taburi dengan keju parut dan choco chips. Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasy 2 Wood Series. Oven Mito Fantasy 2 keluaran terbaru dari Mito. Kapasitasnya besar, muat sampai dengan 33 liter. Waktu. Nah, ini dipanggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit atau sampai cake-nya mateng. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, kelihatan ini cake-nya udah mengembang dan berwarna kecoklatan. Cake-nya ini udah wangi banget ya, tes tusuk cake. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake-nya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Dalam keadaan masih panas, cake-nya boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia butter cake tapenya. Potong cake dan cake-nya siap untuk disajikan. Kelihatan ini dari potongannya berasa kalau cake-nya ini lembut banget ya. Mau cobain cake-nya, ini saya ambil satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, kelihatan pori-pori cake-nya ini halus. Teksturnya lembut banget kayak sponge. Cake-nya ini wangi banget ya, wangi tapenya berasa sampai satu rumah. Nah, ini cake-nya, kelihatan lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, cake-nya super lembut, empuk, gurih, dan moist. Dipadukan dengan topping keju, rasanya makin enak ya, krenyes-krenyes dan gurih. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan, buatnya mudah, rasanya enak banget ya. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk bahan olesan loyangnya, di sini saya udah siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Olesi loyang dengan bahan olesan, diolesinya tipis-tipis saja. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran diameter 24 cm. Siapkan wadah, masukkan 300 gram butter, saya mix dengan margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh, untuk rasa lebih enak kalau di mix dengan butter seperti ini ya, rasanya lebih premium dan lebih gurih.
Masukkan 200 gram gula halus. Mixer hingga adonan mengembang dan berwarna pucat sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Ini saya gunakan speed rendah dulu supaya gula halusnya nggak berterbangan. Setelah mulai tercampur rata, naikkan ke speed maksimal. Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 10 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang, kental, dan berwarna pucat. Lalu matikan mixernya. Masukkan 6 butir telur, telurnya dimasukkan bertahap satu persatu sambil adonannya di mixer hingga tercampur rata. Gunakan speed paling rendah, lalu ini di mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan lagi telur. Lakukan hal yang sama hingga seluruh telur masuk ke dalam adonan. Masukkan 240 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang, 30 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 1,5 sendok teh baking powder, lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya nggak berterbangan. Nyalakan mixer, gunakan speed paling rendah. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata. Masukkan 100 gram susu kental manis. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata, gunakan speed paling rendah. Lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonan telah tercampur rata. Masukkan 100 gram sukade atau secukupnya. Aduk asal tercampur rata. Masukkan sukade secukupnya ke dalam loyang. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula. Ratakan adonan dengan tusuk sate atau lidi supaya pori-pori cake-nya halus. Lalu taburi sukade di atasnya. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2 Wood Series, oven Mito Fantasi keluaran terbaru dari Mito. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit atau sampai cake-nya mateng. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, kelihatan ini bagian permukaan cake-nya udah kecoklatan dan cake-nya udah wangi banget.
Tes tusuk cake. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya cake-nya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Dalam keadaan masih panas, cake-nya boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Ini dia butter cake sukadenya. Potong cake dan cake-nya siap untuk disajikan. Dari potongannya berasa, cake-nya ini lembut banget. Saya mau cobain cake-nya, ini saya ambil satu. Kelihatan ini serat-serat cake-nya halus, pori-porinya halus. Dan ini berasa lembut banget ya. Dari sobekannya berasa, cake-nya ini lembut banget. Dimakan keesokan harinya, rasa cake-nya ini makin enak ya, rasanya makin keluar, makin lembut. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Cake-nya ini super lembut, gurih, dan empuk, moist. Cake-nya ini nggak seret di tenggorokan, makanya nggak ngebosenin. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.